Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ya. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Umar Hanif Al-Wafi, lalu ada Islahul Amal, Rizal Hidayat, dan Tahrom. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bab wudhu sebagai bentuk tugas untuk mata kuliah fikih ibadah. Ya, langsung saja. Yang pertama, pengertian wudhu. Wudhu secara bahasa berasal dari kata al-wahdah yang artinya bersih dan suci. Secara istilah, wudhu adalah aktivitas menggunakan air untuk membasuh anggota tubuh tertentu, semisal wajah, dua tangan, kepala, dan kedua kaki, dengan tujuan untuk menghilangkan hadas-hadas atau hal yang menghalangi ibadah sholat serta ibadah-ibadah yang lain. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Maidah tentang wudhu yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati fahsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ila ka'bain. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Apabila seseorang ikhlas dan dalam wudhunya mengikuti apa saja yang dicontohkan oleh Nabi, maka dia akan mendapatkan berbagai macam keutamaan wudhu. Ada sebuah hadis dari hadis riwayat Al-Bukhari yang berbunyi, sesungguhnya umatku nanti akan datang di hari kiamat kelak dengan wajah, tangan, dan kaki yang bersinar karena wudhunya. Barang siapa di antara kalian sanggup memanjangkan sinarnya, maka hendaklah ia melakukannya. Rawahu Al-Bukhari dan Muslim. Maka makna memperpanjang wudhu adalah mengusahakan agar dirinya selalu di atas toharoh, dengan cara selalu berwudhu setiap kali wudhunya batal, walaupun tidak sedang akan sholat. Bukan bermakna memanjangkan wudhu itu menambahkan bagian tubuh yang harus dibasuh atau dicuci melebihi apa saja yang ditentukan oleh syariat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tahrom. NIM saya 1917402272. Di sini saya akan melanjutkan makalah sebelumnya mengenai bab wudu. Di sini saya akan menjelaskan poin B yang berisi syarat dan rukun wudu. Untuk mengetahui syarat dan rukun wudu, kita terlebih dahulu harus mengetahui tentang pengertian syarat dan rukun. Syarat di sini berarti sesuatu yang harus ada sebelum melakukan sesuatu perbuatan atau peribadatan. Yang kedua adalah rukun. Rukun adalah kegiatan yang harus ada dalam suatu perbuatan. Untuk syarat wudu sebenarnya ada banyak. Dalam kitab Safinatun Najah sendiri dibagi menjadi 10 syarat. Tetapi di sini saya akan menjelaskan yang singkat-singkat saja, yaitu 5 syarat. 5 syarat dalam berwudu. Yang pertama adalah Islam. Ini menjadi syarat yang utama karena ketika kita berwudu, kita harus Islam terlebih dahulu, Muslim. Maka ketika ada non-Muslim yang melakukan kegiatan wudhu, maka wudhunya itu tidak mungkin sah karena sudah menyalahi syarat yang pertama. Yang kedua adalah mumayyiz. Mumayyiz di sini bisa berarti bisa membedakan yang baik dan yang buruk, atau dalam kata lain bisa diartikan baliglah, sudah dewasa, sudah mengerti yang baik dan yang buruk. Kemudian yang syarat ketiga adalah adanya air yang suci dan mensucikan. Air adalah media untuk bersuci, dimana ketika kita bersuci harus ada media
dalam bersuci itu media ada dua, yaitu air dan debu. Di sini ketika kita berwudu maka medianya adalah air. Syarat air itu harus bersih, suci dan mensucikan. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak anggota wudu itu tidak terhalang oleh benda apapun yang menutupi terguyurnya air ke anggota wudu. Ketika kita berwudu, kita harus memperhatikan anggota wudu kita. Ketika kita berwudu, jika ada noda yang menempel pada anggota wudu kita, maka itu tidak sah wudunya. Bisa berupa misal kayak cat, tinta, ataupun thinner, ataupun kutek misal di kuku, itu dapat mengganggu terguyurnya air ke anggota wudu. Maka ketika anggota wudu kita tidak tersiram air secara sempurna, maka wudu kita tidak sah. Tetapi ada kondisi atau faktor lain, misal ketika kita sudah berusaha untuk menghilangkan noda yang ada dan melekat pada tubuh kita atau anggota wudu kita, maka ketika kita sudah berusaha sedemikian rupa tetapi tidak hilang, maka bisa dihukumi dimaafkan. Oleh karena itu kita harus benar-benar memperhatikan anggota wudu kita supaya tidak terhalang oleh benda apapun yang mengguyur anggota wudu kita. Kemudian syarat yang selanjutnya itu adalah anggota wudu itu tidak merusak air. Ya, misalnya seperti poin yang tadi, ketika air itu rusak, yaitu baik warnanya, baunya ataupun rasanya, maka itu akan mempengaruhi keabsahan dari ibadah kita atau wudu kita. Oleh karena itu kita harus memperhatikan betul-betul sesuatu yang dapat merubah air. Oleh karena itu kita sebagai seorang muslim harus memperhatikan, dan begitu pula ketika kita berwudu, kita harus memperhatikan misal seperti kadar air. Ya, seperti kita harus melihat perubahan air, atau air itu berubah atau tidak, air itu tercemar atau tidak, karena itu akan sangat mempengaruhi keabsahan ibadah wudu kita. Untuk yang selanjutnya itu adalah rukun. Rukun wudu ini kita ambil dari surat Al-Maidah ayat 6, yaitu yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulukum ilal ka'bain. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, apabila datang waktu sholat, maka basuhlah wajahmu, tangan sampai siku, kemudian sapulah kepalamu, dan basuhlah kedua kakimu sampai mata kaki. Itu ada dalam surat Al-Maidah ayat 6. Oleh karena itu di sini saya akan menjelaskan mengenai rukunnya dari dalil yang sebelumnya itu, dari dalil Quran surat Al-Maidah ayat 6. Di sini rukun wudu saya bagi menjadi 6. Yang pertama itu adalah niat. Ada dari mazhab lain yang mungkin berbeda dari mazhab yang kita anut, misal tidak memakai niat misal, tetapi dalam mazhab kita memakai niat. Jadi niat wudu itu berbunyi seperti ini: nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghuri fardhalillahi ta'ala. Saya niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Niat ini penting karena ketika kita berwudu kita menjadi ibaratnya menambah iman kita. Dan tujuan kita itu jadi jelas, kita akan menghilangkan hadas kecil. Oleh karena itu niat itu sangat penting. Yang kedua itu, rukun yang kedua adalah
membasuh muka. Membasuh muka ini harus menyeluruh ya. Ketika kita membasuh muka itu harus dari tumbuhnya rambut sampai ke bawah dagu di sini. Jadi ketika kita membasuh muka harus menyeluruh. Dan ini pinggir-pinggir ini harus terbasuh semua. Karena seperti kita tahu, kebanyakan dari orang-orang itu tidak memperhatikan ketika mereka membasuh muka mereka. Kadang mereka hanya membasuh pada bagian seperti ini. Padahal itu salah. Karena yang benar itu harus muka adalah bagian seluruh muka ini. Harus terbasuh semua. Jika tidak terbasuh, dimungkinkan wudhu kita itu tidak sah dan tidak diterima. Yang ketiga, rukun yang ketiga itu membasuh tangan. Membasuh tangan dari tangan ini sampai siku. Ketika kita membasuh tangan ini, ketika kita medianya adalah seperti kolam atau seperti jembangan, maka yang harus kita lakukan adalah membasuhnya dari ujung ke siku, dari ujung ke siku, tidak sebaliknya. Jadi harus kita lakukan dari ujung ke siku. Berbeda dengan ketika kita berwudu dengan air keran. Oh ya, untuk yang ke tangan itu juga harus sampai siku. Harus menyeluruh sampai siku. Kadang kita temui banyak orang yang berwudu itu hanya sampai sini. Kalau berwudu hanya sampai sini, wudunya itu tidak sah. Maka kita harus menyempurnakan wudu. Wudu kita harus sampai ke siku. Kemudian rukun yang selanjutnya itu adalah mengusap kepala. Di sini ada perbedaan pendapat ya. Ada yang membasuh seluruh kepala. Seluruh kepala dibasuh dari sini ujung sampai belakang, kemudian ujung belakang sampai 3 kali. Ada juga yang berpendapat hanya 3 helai saja, atau dalam arti lain itu sepertiga bagian kepala, hanya sedikit saja. Kemudian ada juga yang membasuh setengahnya, itu juga dibolehkan. Karena ada perbedaan pendapat dari berbagai mazhab. Untuk rukun yang selanjutnya itu adalah membasuh kaki sampai mata kaki. Di sini poinnya penting karena kebanyakan dari kita itu tidak memperhatikan ketika kita membasuh kaki kita. Kebanyakan dari kita hanya menciprat-cipratkan air ke kaki. Sebenarnya itu sangat fatal, sangat salah. Oleh karena itu kita harus memperhatikan betul. Kadang anak kecil itu cuma mengguyurkan airnya saja. Di sini kan diperintahkan itu untuk membasuh, maka kita itu harus membasuh kaki kita dari mata kaki itu sampai bawah. Kadang orang itu tidak membasuh bagian telapak kaki dan sela-sela jari. Oleh karena itu kita sebagai mahasiswa kita harus benar-benar mengerti betul mengenai rukun wudu ini. Karena ketika kita tidak melakukannya dengan sempurna, itu akan fatal akibatnya. Harus kita menyempurnakannya. Kita harus menyela-nyela jari dengan tangan kita, menyela kaki jari dengan tangan kita, untuk mengantisipasi tidak terbilasnya kaki oleh air. Oleh karena itu kita harus hati-hati betul dalam membasuh kaki kita, sehingga sehingga kita ketika melakukan sesuatu tidak salah dan wudu kita menjadi sempurna.
Untuk yang terakhir adalah tertib. Syarat yang keenam ini tertib penting sekali, karena ketika kita berwudu, walaupun kita sudah benar melakukan semuanya, tetapi ketika kita tidak berurutan dalam melakukan tahapan-tahapannya, itu akan sangat fatal. Misalnya kita baru niat langsung membasuh kaki, maka wudu kita itu akan sangat salah, sangat fatal, sangat salah ya. Oleh karena itu kita harus berwudu dengan sempurna, berurutan dari niat, kemudian rukun-rukun selanjutnya membasuh muka, membasuh tangan, menyapu kepala, membasuh kaki. Itu harus dilakukan secara berurutan. Ya, oke. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya bisa disaksikan kembali berikutnya oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Rizal Hidayatullah akan menyampaikan tentang orang-orang yang disunahkan untuk berwudu. Ada 4, yaitu yang pertama, orang yang akan berzikir atau berdoa kepada Allah. Kenapa mereka disunahkan untuk berwudu? Karena ketika kita hendak mendekatkan diri kepada Allah, hendaknya tubuh kita, tempat dan pakaian kita itu suci, sehingga kita merasa khusyuk dan juga merasa lebih tenang nantinya. Kemudian orang yang disunahkan untuk berwudu adalah orang yang akan tidur. Orang yang akan tidur itu disunahkan untuk berwudu, di samping dari sisi kesehatan akan menyehatkan karena kita akan membersihkan. Jadi kotoran-kotoran yang menempel di tubuh, di kaki, di tangan, di wajah, semuanya akan terbawa air wudu. Dan juga ketika kita berwudu, kita akan dilindungi oleh malaikat dari tidur hingga bangun lagi. Kemudian orang yang disunahkan berwudu adalah orang yang setelah merawat jenazah, mungkin setelah membawa, mengubur atau lain sebagainya, itu disunahkan untuk berwudu. Kemudian yang keempat adalah ketika hendak pergi ke masjid. Nah, kenapa? Karena ketika kita pergi ke masjid, kita menuju tempat yang mulia, dan ketika menuju tempat yang mulia, yaitu masjid, itu ada hadis yang menyatakan bahwa setiap langkahnya itu dihitung sebagai amal ibadah. Jadi ketika kita sudah berwudu, kita melangkah ke masjid, dihitung pahala, insyaallah pahala kita semakin banyak dan sebagai bekal kita di akhirat. Amin. Terima kasih. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Islahul Amal. Di sini saya akan membawakan materi tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Sebagai umat Islam, tentu kita harus mengetahui apa yang membatalkan wudu kita sebelum melakukan ibadah. Yang pertama yaitu keluarnya sesuatu dari kubul maupun dubur. Kubul sendiri adalah lubang yang ada di depan atau biasa kita sebut dengan lubang kemaluan. Bisa berupa mani bagi laki-laki maupun air kencing. Kemudian dari belakang atau dubur dapat berupa kotoran maupun kentut. Yang kedua yaitu keluarnya haid maupun nifas bagi perempuan. Haid sendiri adalah darah rutinan yang keluar setiap bulannya, kecuali pada mereka yang hamil maupun setelah melahirkan. Yang kedua yaitu nifas. Nifas sendiri adalah darah yang keluar setelah melahirkan bagi perempuan. Yang ketiga yaitu hilangnya akal. Hilangnya akal ada dua, yaitu hilangnya akal secara permanen atau biasa kita sebut dengan gila,
maupun hilangnya akal secara sementara diakibatkan oleh pingsan, tidur, maupun mabuk. Yang keempat yaitu menyentuh kemaluan. Menyentuh kemaluan di sini diartikan sebagai menyentuh kemaluannya sendiri maupun kemaluan orang lain, dan tidak berlaku bagi menyentuh kemaluan hewan. Tetapi dari beberapa hal yang membatalkan wudhu sendiri, ada sesuatu yang membatalkan wudhu yaitu kotoran hewan. Jadi jika kemaluan mereka terdapat kotoran, otomatis akan membatalkan wudhu kita. Juga menyentuh dubur juga membatalkan wudhu. Yang terakhir yaitu keluarnya seseorang dari Islam atau yang biasa disebut dengan murtad. Murtad diartikan sebagai keluarnya seseorang dari Islam, dan otomatis baginya akan keluar dari seluruh perkara yang berkaitan dengan Islam, sehingga wudhunya otomatis akan batal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.